Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di guru SMA. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah kepada anandaku yang Ananda Farabi yang sudah bergabung duluan meskipun dalam perjalanan keluar kota itu kan? Farabi? Ke Mamuju? Masya Allah. Iya. Syukron ya sudah meluangkan waktunya meski dalam perjalanan masih kemudian menyempatkan diri untuk hadir pada pagi hari ini. Selamat datang juga kepada Ananda Ryan ya. Ryan ya, cari tempat yang agak terang sedikit Ryannya. Gelap sekali Ryan. Ya, dinyalakan lampunya Ryan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini materi yang akan kami bawakan adalah materi Islam itu indah ya, atau dalam modul mentoring BPI kita itu judulnya Islam itu indah. Ya, karena pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, seharusnya seorang Muslim memandang ajaran agamanya ya dengan baik gitu. Karena Islam merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya, disampaikan oleh manusia terbaik yang penuh cinta. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam sendiri ya terdiri dari akidah dan syariah. Ya, telah disebutkan sebagian dari syariat Islam dan ditunjukkan oleh rukun-rukunnya yang dianggap sebagai dasar bagi syariat Islam. Akidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di hadis arba'in, qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi ya wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, bahwa akidah Islam itu dasarnya iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada Rasul. Ya, kepada hari akhir dan kepada takdir yang baik dan buruk. Dasar-dasar ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan sunnah Rasulnya. Allah berfirman, "Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dalam soal takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kalian catat ya, bahwa iman kepada Allah itu mengandung 4 unsur. Ya. Unsur yang pertama adalah mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya.
mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indera yang kita miliki juga bisa menunjukkan tentang keberadaan Allah, ya. Kita semua bisa menyaksikan bagaimana ya, dikabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Ya. Sebelum saya lanjut, saya bertanya dulu. Ya, di antara kalian bertiga ya, Farabi, Fadlan, sama Ryan gitu. Ya. Saya mau minta kalian bercerita sedikit tentang pengalaman kalian, ya, ketika doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya apa dan bagaimana perasaan kalian saat kemudian Allah mengabulkan doa kalian. Saya mulai dari Ryan dulu. Silakan Ryan. Ryan? Yes, Dan. Iya. Iya. Doanya Ryan yang pernah dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Tidak tahu. Berarti tidak pernah berdoa berarti? Pernah. Iya, apa doanya? Tidak tahu. Kalau Farabi bisa cerita sedikit tentang pengalamannya ketika doanya dikabulkan oleh Allah. Silakan Farabi. Kenapa Ustaz? Doanya Farabi berdoa. Doa yang pernah dikabulkan. Iya, yang dikabulkan oleh Allah. Dibelikan HP. Masya Allah. Bagaimana perasaannya Farabi setelah doa? Senang ya, Masya Allah. Baik, kalau Fadlan. Coba berbagi dulu doanya yang pernah dikabulkan. Ya. Ya, Fadlan berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Fadlan? Juara futsal. Doa apa? Juara futsal. Coba ulangi, enggak jelas suaranya. Coba. Juara futsal, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Bagaimana perasaannya, Fadlan, ketika doanya dikabulkan? Senang. Ya, Masya Allah. Ya, jadi itu adalah salah satu bukti ya, salah satu cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya kita sudah kemudian menyaksikan sendiri bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta. Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum," berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu perintah Allah ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu. Ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang kesusahan ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan secara pasti adanya Allah. Demikian pula ayat-ayat ya, tanda-tanda para nabi yang dinamakan mukjizat yang disaksikan oleh manusia atau yang mereka dengar merupakan bukti yang nyata akan adanya zat yang mengutus mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kemukjizatan itu di luar jangkauan manusia pada umumnya, yang memang sengaja diberlakukan oleh Allah taala untuk mengokohkan dan memenangkan para rasulnya. Ya. Di antaranya ya kalian bisa baca kisahnya ya, Nabi Daud alaihi salam. Ya, salah satu mukjizatnya adalah Allah memberikan dia skill untuk mengolah besi ya. Ya, mengolah besi sehingga ya, kemudian Nabi Daud alaihi salam bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan dia suara yang merdu gitu. Ya, kemudian ada
Nabi Sulaiman alaihi salam yang mengerti apa yang kemudian di bahasa binatang gitu ya. Baik, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya ini aspek yang kedua dari beriman, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aspek yang kedua adalah mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang tidak mempunyai sekutu ya. Rabb adalah zat yang berwenang mencipta, memiliki dan memerintah. Tiada yang dapat mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang memiliki kecuali Allah serta tiada yang berhak memerintahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya, artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Ya, dia menetupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ya, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Ada di Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ya. Tidak ada satupun dari makhluk yang mengingkari rububiyah Allah Ta'ala kecuali karena ia sombong ya. Namun sebenarnya ia tidak meyakini apa yang diucapkan. Sebagaimana terdapat pada diri Fir'aun ya, yang mengatakan kepada kaumnya, faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini Fir'aun ya. Fir'aun berkata kepada kaumnya, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Itu di Quran surah An-Nazi'at ayat 24 ya. Di Quran surah Al-Qasas ada juga ya di ayat 38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal ma'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya, dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Ia mengaku sebagai Tuhan. Ryan, tolong kamera on, Ryan, saya kasih alpha saja ya. Saya kasih alpha saja ya. Coba diperbaiki dulu ini ya, kameranya. Posisinya. Ya. Ya, baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian aspek yang ketiga adalah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib beriman terhadap tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Tadi tauhid rububiyah ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah ya. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah ya, dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya terhadap makhluk. Adapun yang dimaksud tauhid uluhiyah adalah pengesaan Allah ya dalam ibadah karena hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah itulah yang batil.
Quran surah Luqman ayat 30. Antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Tauhid rububiyah ya mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Maksudnya adalah pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah mengharuskan pengakuannya terhadap tauhid uluhiyah. Barang siapa yang telah mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan dan mengatur segala urusan, maka mengharuskan baginya untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, jadi kita beribadah ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan niat hanya ingin mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat-niat yang lain gitu. Ya, sebagaimana para sahabat Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a maradatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya ya hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, pasti ia akan meyakini bahwa Allah lah Tuhannya dan penciptanya. Kemudian yang keempat, aspek iman kepada Allah yang keempat adalah mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asma wa sifat. Termasuk pokok keimanan kepada Allah adalah iman terhadap tauhid asma wa sifat. Maksudnya pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan asma, dengan namanya, dan sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya kita harus menetapkan seluruh asma dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitab dan sunnah Nabi-Nya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam asma dan sifatnya. Ya, Allah berfirman, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Keimanan yang benar harus mencakup 4 hal ya, yang tadi ya, yang saya sampaikan ya. Ya. Baik, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada setelah tadi itu materi tauhid, kemudian ada ya rukun Islam ya. Ini sudah Ustadz ulas kemarin pada pertemuan pekan lalu ya tentang syahadat ya. Kemudian ada rukun Islam kedua, menegakkan sholat ya. Ya, sholat 5 waktu, bahkan sholat ini adalah pembeda antara seorang yang beriman dan yang tidak beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran ya adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hafal kan? 5 waktu itu apa saja? Ryan masih hafal kan? 5 waktu itu apa saja? Salat 5 waktu. Coba sebutkan dulu. Ya. 5 waktu, salat 5 waktu apa saja? Subuh, Nah, terus? zuhur, asar, maghrib, isya. Yang semangat dong, jangan laki-laki kok gitu. Yang semangat dong. Zuhur, maghrib. Baik. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik, itu ini ya, itu apa? Adalah 5 waktu itu adalah kewajiban kita ya. Iya. Baik, kemudian rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat, ya. Ya, rukun Islam yang ketiga ya. Allah berfirman ya dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim.
Ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya, rukun Islam yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kalau ayatnya saya yakin anandaku semua sudah hafal ya. Sudah sering diulangi oleh para ustadz-ustadz di bulan suci Ramadan, ya, dalam ceramah-ceramah Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kemudian rukun Islam yang kelima adalah wa hajjil baiti, ya, menunaikan haji ke Baitullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu materi kita pada hari ini, dan alhamdulillah saya meminta Ananda sekalian untuk sesi selanjutnya kita akan sama-sama menghafalkan hadis arba'in. Saya beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan buku hadis arba'innya. Kalau tidak ada, kalau lagi tidak bawa buku hadis arba'innya, bisa di browsing saja hadis pertama hadis arba'innya. Baik, saya beri waktu 5 menit untuk break sambil mempersiapkan hadis arba'in yang pertama. Baik.